Di sini saya ingin menjelaskan program saya. Saya memilih program konversi notasi dari infix ke postfix yang merupakan penerapan dari stack. Sedikit operasi dasar pada stack. Pertama ada push untuk menambahkan elemen ke atas stack, lalu pop untuk menghapus elemen paling atas dari stack, tapi tidak mengembalikan return value atau nilai, lalu pick atau top untuk melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya. Jadi misal untuk pop ini kan menghapus elemen tapi tidak mengembalikan return value atau nilai. Misal kita ingin nilai atau datanya. Nah, jadi sebelum di pop itu kita bisa pakai pick atau top untuk melihat nilai tersebut, lalu kita ambil nilai atau data tersebut, kita letakkan di suatu variabel. Nah, setelah nilai atau data tersebut ada di variabel, baru kita bisa lakukan operasi pop untuk menghapus elemen dari stack. Lalu empty untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Jika kosong, returnnya itu true. Jika ada elemen, returnnya false. Lalu size untuk mengetahui jumlah elemen yang ada di stack saat ini. Lalu selanjutnya pengertian. Prefix, infix, dan postfix adalah cara penulisan dari notasi matematika yang terdiri dari operator dan operan. Operator itu simbol operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi. Kalau operan itu nilai atau data. Bisa berupa angka atau variabel. Kalau angka itu bisa angka 2, angka 3. Sedangkan kalau variabel itu bisa variabel X, variabel Y, variabel Z. Lalu notasinya. Nah, infix ini, notasi matematika infix itu yang biasa kita pakai sehari-hari. Misal ini 3 kali 7. Kalau prefix itu, itu artinya sebelum, berarti operatornya itu sebelum operan. Ini operan, ini operator. Kalau postfix itu artinya setelah, berarti operatornya itu setelah operan. Nah, susunannya seperti ini. Prefix itu operator, operan, operan. Operator, operan, operan. Kalau infix itu operan, operator, operan, operan, operator, operan. Sedangkan postfix itu operan, operan, operator, operan, operan, operator. Lalu notasi. Masih membahas tentang notasi. Notasi prefix dan postfix itu tidak butuh tanda kurung. Nah, bisa dilihat ini, misal ini, infix yang ini. Ini kan ada tanda kurungnya. Tapi kalau diubah ke prefix, itu tanda kurungnya hilang. Diubah ke postfix juga tanda kurungnya hilang. Sehingga prefix dan postfix itu lebih mudah untuk dilakukan komputasi atau perhitungan di komputer. Selanjutnya di sini saya akan membahas algoritma untuk mengubah infix ke postfix secara manual. Di sini saya tidak akan membahas tentang prefix karena program saya itu membahas tentang konversi dari infix ke postfix. Nah, algoritmanya secara manual itu pertama cari operator yang memiliki precedence paling tinggi. Itu nanti dikerjakan duluan. Precedence itu sifat operasi matematika. Misal, kali dan bagi itu precedence-nya lebih tinggi daripada tambah dan kurang. Nah, langkah kedua, ubah urutan operator menjadi di belakang operan. Karena postfix itu artinya setelah, berarti operatornya itu ditaruh di belakang setelah operannya. Lalu diulangi sampai selesai. Ini ilustrasinya. Saya punya notasi infix seperti ini. 9 dikurangi dalam kurung 2 kali 3 ditambah 8 bagi 4. Ini kita lihat precedence-nya yang paling tinggi. Precedence-nya yang paling tinggi itu yang saya beri merah. Karena ini kurung, udah otomatis paling tinggi. Ini dioperasikan dulu. Karena postfix itu tidak butuh tanda kurung, berarti tanda kurungnya ini dihilangkan. Lalu kemudian tanda kalinya ini dipindah ke belakang. Jadinya seperti ini. Nah, ini udah jadi satu kesatuan, udah jadi satu operan. Lalu selanjutnya dilihat lagi operator yang precedence-nya paling tinggi. Ini ada bagi, jadi dioperasikan 8 kali 4. Baginya pindah ke belakang, jadi 8, 4 bagi. Lalu dilihat lagi, ini ada kurang sama, tambah. Karena ini kedudukannya sama, dikerjakan dari yang paling kiri. Jadi yang dikerjakan ini, dioperasikan ini. Ini tadi 2, 3 kali, ini udah jadi satu kesatuan, udah jadi satu operan. Jadi dilihatnya ini operan. Jadi ini kurangnya dipindah ke belakang tanda kali. Jadinya seperti ini. Lalu operator terakhir itu ada operator tambah.
langsung dikerjakan satu. Ini operan, ini operator, lalu ini juga operan. Lalu operatornya langsung dipindah ke belakang, dipindah ke setelah tanda bagi. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Nah, jadi ini 9, 2, 3 kali kurang 8, 4 bagi tambah. Ini merupakan hasil postfix-nya. Yang dilakukan secara manual. Selanjutnya, algoritma untuk mengubah infix ke postfix secara stack. Algoritmanya, 1. Scan atau baca tiap elemen dari notasi infix secara berurutan, dari kiri ke kanan. Kedua, jika elemen berupa operan, misal angka tadi, itu langsung ditambahkan ke postfix string. Jika elemen berupa operator, itu nanti ditambahkan ke stack. Ini di push atau dimasukkan ke dalam stack kalau elemen paling atas stack itu punya presence lebih rendah. Jadi misal di stack itu sudah ada operator tambah, kita mau masukkan operator kali. Nah, ini karena presence-nya yang di stack itu lebih rendah, tambah itu lebih rendah daripada kali, operator kali itu di-push atau dimasukkan ke dalam stack. Lalu pop, kalau elemen paling atas stack itu punya presence yang sama atau lebih tinggi. Misal presence sama, yang di dalam stack itu tadi ada operator tambah. Misal kita ingin masukkan ke stack itu operator kurang, nah itu kan presence-nya sama. Nah itu enggak, itu jadi tidak di-push, tapi tidak dimasukkan ke dalam stack, tapi di-pop atau dikeluarkan. Keempat, jika elemen berupa tanda kurung buka, itu di-push ke stack, dimasukkan juga ke dalam stack. 5, jika elemen berupa tanda kurung tutup, nah itu tanda kurung tutupnya tidak perlu ditambahkan ke stack maupun ke postfix string, diabaikan. Lalu selanjutnya mengoperasikan pick atau top elemen di stack satu persatu, lalu kemudian di pop dan ditambahkan ke postfix string. Maksudnya, jadi elemen yang ada di stack itu di pick terlebih dahulu, kemudian diambil datanya, ditambahkan ke postfix string, lalu kemudian di pop, lalu lanjut ke elemen selanjutnya, sama juga di pick, tambah ke postfix string, di pop. Nah, itu dilakukan sampai menemukan tanda kurung buka. Nah, setelah tanda kurung buka ini di pop atau langsung dihapus saja. Tidak perlu di pick dan tidak perlu ditambahkan ke postfix string, karena ini kan kita ubahnya ke postfix. Postfix itu tidak butuh tanda kurung. Jadi tanda kurung buka ini tidak perlu, tanda kurung tutup juga tidak perlu. Keenam atau yang terakhir, setelah semua elemen selesai diproses, pop semua operator yang tersisa di stack lalu ditambahkan ke postfix string. Jadi elemen yang tersisa setelah semua elemen di scan itu, kalau ada operator yang tersisa di stack itu langsung dikeluarkan dan ditambahkan ke bagian akhir postfix string. Nah, ini contoh ilustrasinya. Di sini ada infix string, stack, postfix string. Masih sama yang tadi infix stringnya, 9 dikurang dalam kurung 2 kali 3 ditambah 8 bagi 4. Ini di scan satu per satu. Yang pertama scan angka 9, ini operan masuk ke postfix string. Lalu tanda kurang, ini operator masuk ke stack. Tanda kurung buka, ini masuk ke stack. 2 masuk ke postfix string, kali operator masuk ke stack. Lalu 3 ini operan masuk ke postfix string. Lalu tanda kurung tutup. Nah, tadi kan kalau tanda kurung tutup itu tidak perlu ditambahkan ke stack maupun postfix string. Lalu ini dioperasikan. Jadi tanda kurung tutup ini tidak perlu ditambahkan ke stack maupun ke postfix string. Lalu kemudian ini dioperasikan elemen yang ada di stack sampai menemukan tanda kurung buka. Jadi tanda kalinya dipindah ke postfix string. Lalu ini di pop juga tapi tidak perlu ditambahkan ke postfix string. Lalu kemudian tambah. Operator tambah itu presence-nya sama dengan operator kurang. Karena sama berarti operator kurang ini di pop dan dimasukkan ke postfix string. Lalu kemudian baru operator tambah di push, dimasukkan ke stack.
Lalu angka 8, ini operan masuk ke postfix string. Selanjutnya operator bagi, ini stuck. Langsung masuk karena bagi itu presentasinya lebih tinggi dari tambah, jadi langsung. Lalu uh, lalu operan 4. Operan 4 ini masuk ke postfix string. Nah, ini kan sudah di-scan semua, udah selesai di-scan semua. Maaf. Udah selesai di-scan semua, udah sampai angka 4. Nah, ini yang di-stuck itu sisa operator tambah dan bagi. Ini dikeluarkan atau di-pop dan dipindahkan satu persatu. Angka yang operator tambah dulu dipindahkan ke sini. Lalu operator bagi dulu dipindahkan ke sini, baru operator tambah dipindahkan ke sini. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. 9, 2, 3 dikali kurang 8, 4 bagi tambah. Ini hasilnya sama seperti yang cara manual tadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode program saya, konversi notasi infix ke postfix. Library yang dipakai ada 3. IOStream ini untuk input output, stack, operasi nanti untuk operasi dasar stacknya, library bawaan dari C++. Lalu string untuk operasi dasar stringnya, ini juga library bawaan dari C++. Ini dipakai untuk memudahkan program saya. Lalu using namespace std atau standar ini supaya penulisan kodenya lebih mudah, jadi tidak perlu menulis std.2 sebelum operasi dasar seperti cin atau cout. Lalu ini kode program utamanya. Di sini saya mendeklarasikan variabel string dengan nama infix string Fitria yang nanti untuk menyimpan input dari user. Menyimpan input notasi infix. Lalu mendeklarasikan postfix string Fitria. Ini untuk menyimpan postfix string yang sudah dioperasikan. Lalu deklarasikan stack ini untuk operasi stack untuk meletakkan operatornya nanti. Lalu ini input user, getLine ini nanti untuk mengambil input dari user cin, kemudian dimasukkan ke variabel infix string Fitria. Jadi input dari user masuk ke variabel ini. Lalu selanjutnya ini perulangan untuk tiap karakter. Di sini saya mendeklarasikan variabel f untuk char. Ini nanti untuk melakukan perulangan dari inputan user tadi. Satu per karakter, jadi satu per satu. Jadi if f sama dengan ini spasi. Jadi kalau karakternya itu spasi, itu continue atau diabaikan. If is all num f atau karakternya itu is all num sama dengan angka atau huruf, itu nanti langsung ditambahkan ke postfix string. Else if f sama dengan tanda kurung buka, jadi tanda kurung bukanya ini dimasukkan ke stack, di-push ke stack. Else if f sama dengan tanda kurung tutup, dilakukan dicek kondisinya. Selama stack tidak kosong dan stack paling atas itu tidak sama dengan tanda kurung buka, tadi ke tanda kurung tutup. Else if f sama dengan tanda kurung tutup, dilakukan operasi dicek ini syaratnya. Selama stack tidak kosong, st.empty dan n st.top, stack paling atas itu tidak sama dengan tanda kurung buka, dilakukan operasi ini. Berarti operator di atasnya atau setelah tanda kurung buka ini dimasukkan ke postfix string satu persatu, lalu kemudian di pop satu persatu. Lalu ini operator stpop, ini gunanya untuk pop tanda kurung buka, karena tadi kan ini kan tidak sama dengan tanda kurung buka, berarti tanda kurung buka itu nggak masuk ke operasi ini, maksudnya ke operasi ini. Jadi langsung tanda kurung bukanya ini langsung di pop, langsung dihapus, tidak perlu dimasukkan ke postfix string. Lalu ini else if, ini untuk
mengecek kondisi karakter jika karakternya tadi bukan is all known. Karakternya selain itu, yaitu karakternya kan berarti operator. Ini kalau else if-nya sama dengan tambah, karakternya sama dengan tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, berarti dilakukan operasi ini. Nah, ini saya mendeklarasikan variabel precedence Fitria. Nanti untuk menyimpan operator sementara, operator precedence. Untuk membandingkan operatornya. Jadi if karakter pangkat itu berarti precedence masuk ke kategori 3. Jadi prioritas paling tinggi. Else if F sama dengan kali or atau F sama dengan bagi, ini masuk ke precedence kategori 2 atau menengah. Lalu yang terakhir itu else, jadi selain ini itu masuk ke kategori paling rendah. Berarti kan tambah sama kurang, itu masuk ke kategori 1, kategori paling rendah. Nah, selanjutnya ini lakukan operasi loop untuk stuck. Ini dicek kondisinya, apakah stucknya kosong. Jika stucknya tidak kosong, lakukan operasi ini. Mendeklarasikan variabel char ini untuk melakukan operasi top di stucknya. Nah, jika topnya itu sama dengan tanda kurung buka, maka operasinya berhenti, operasi stopnya berhenti. Nah, lalu mendeklarasikan variabel baru precedence stop dengan tipe integer. Jika topnya sama dengan pangkat, maka masuk ke prioritas paling tinggi, prioritas 3. Jika topnya sama dengan kali atau bagi, masuk ke prioritas menengah atau 2. Selain itu, misal tambah atau kurang, masuk ke prioritas 1. Ini dicek apakah precedence stopnya lebih kecil atau lebih rendah dari precedence Fitria. Jika iya, itu operasinya berhenti. Lalu kemudian yang di topnya ini masuk ke postfix string. Lalu yang di top ini di pop atau dihapus. Lalu kemudian ini di push, selain operasi ini di push ke operator ini di push ke stack, dimasukkan ke stack. Lalu ini terakhir untuk mengecek setelah operasinya yang ini berhenti atau setelah semuanya selesai di scan, itu ada stacknya, ada sisa operator yang ada di stack. Nah, ini dicek kondisinya apakah stacknya tidak kosong. Jika ya, dilakukan operasi ini. Nah, stacknya paling atas itu dipindahkan satu persatu ke postfix string. Lalu kemudian di pop atau dihapus. Ini untuk kode outputnya. Nah, sekarang langsung aja kita coba. Saya nyoba dari yang contoh tadi di penjelasan PowerPoint saya. Nah, ini kita masukkan notasi infix. Nah, langsung outputnya seperti ini, berubah jadi postfix. Lalu kita coba lagi, cuman versi yang pakai huruf atau variabel. Nah, kemudian ini infixnya, kemudian ini postfixnya.